Anak-anak semua, kita sekarang masuk ke materi jarak antara dua titik. Oke, jarak antara dua titik yaitu jarak dalam bangun ruang adalah panjang garis hubung terpendek antara dua unsur ruang, yaitu titik, garis, dan bidang, dan bernilai positif. Jadi bernilai positif ya, harus diingat bernilai positif. Nah, di sini jarak antara dua buah titik adalah panjang garis terpendek yang menghubungkan kedua titik itu. Jadi panjang garis yang terpendek. Contohnya misalnya titik A ke titik B, maka jarak titik A ke titik B adalah panjang AB. Oke, kemudian selanjutnya kalau misalnya ada bentuk seperti itu, yang diketahui adalah AO dan OB, maka panjang dari atau jarak antara titik A ke titik B adalah panjang AB, di mana nanti kita menggunakan panjang AO dan juga OB untuk menentukan panjang AB. Oke, ada AO dan juga OB untuk menentukan panjang AB. Nah, di sini kita menggunakan rumus Pitagoras. Oke, berarti AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OB kuadrat. Nah, selanjutnya kita ke contoh jarak antara dua titik. Oke, contoh pertama, ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak antara titik A dan titik B. Ya, A ke titik B. Berarti jarak dari titik A ke titik B adalah panjang AB yaitu 4 cm. Kemudian kedua, tentukan jarak antara titik A dan titik C. Berarti A ke C. A ke C itu adalah diagonal bidang alas. A ke C. Secara manual kita bisa mencari nilai A ke C menggunakan rumus Pitagoras, ya, yaitu AB, ya kan, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Didapatlah nilai AC kuadrat yaitu 32, sehingga AC akar dari 32 sama dengan akar 16 kali 2. 16-nya keluar menjadi akar, ya, 16-nya menjadi 4 akar 2. Atau bisa secara langsung, karena rusuknya 4 cm, maka diagonal sisinya A akar 2, yaitu 4 akar 2, di mana A-nya adalah panjang rusuk. Oke. Soal selanjutnya yaitu jarak titik A dan juga titik G. Titik A dan juga titik G adalah diagonal ruang. Nah, penyelesaiannya sekarang, jarak antara titik A dan titik G diwakili oleh panjang garis AG, ya, AG, di mana nanti mencarinya AC kuadrat ditambah, ya, AC-nya itu 4 akar 2 ditambah GC, ya, GC-nya 4 cm. Jadi di sini AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, 4 akar 2 kuadrat, berarti hasilnya 32. Kemudian 4 kuadrat hasilnya 16, sehingga hasilnya 48. Karena AG kuadrat 48, maka AG sama dengan akar 48. Akar 48 kita bagi menjadi 2, yaitu 48 berapa kali berapa? Itu 16 kali 3. Salah satunya itu harus bisa diakar, yaitu yang 16, ya kan? 16 diakar hasilnya 4. Oke, jadi 4 keluar. Atau bisa langsung diagonal ruang sama dengan A akar 3, yaitu 4 akar 3. Sekarang kita ke contoh 2. Ya, contoh 2, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H kubus, panjang rusuknya 8 cm. Diketahui titik P terletak di tengah rusuk CG, ya, tengah rusuk CG. Tentukan jarak antara titik B dan titik P. Sekarang kita gambar dulu, ya, harus digambar dulu, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya semuanya 8 cm, berarti AE 8, DH 8, CG juga 8, di mana titik P berada di tengah-tengah CG, berarti CP 4, kemudian PG juga 4 cm.
Yang akan kita cari adalah jarak titik B ke P, berarti kita hubungkan. Kita sekarang punya segitiga, siku-sikunya di C, yaitu segitiganya BCP. Nah, sekarang kita keluarkan di situ ya, BCP, siku-sikunya di C kita keluarkan. Nah, kita sekarang punya BC, ya kan? BC panjangnya 8 cm, karena rusuknya 8, oke. Dan PC yaitu separuhnya berarti 4 cm, kita bisa mencari BP kuadrat. Di BP kuadrat pakai rumus Pythagoras ya, di situ rumus Pythagoras. BP adalah panjang yang mewakili jarak titik B ke titik P ya. Panjang BP adalah sisi miring dan dapat dicari dengan rumus Pythagoras, yaitu BC kuadrat tambah CP kuadrat, 8 kuadrat tambah 4 kuadrat, kemudian hasilnya 64 tambah 16 sama dengan 80. Kita dapat BP kuadrat 80, sehingga BP sama dengan akar 80, yaitu kita bagi jadi 2 ya, berarti akar 16 kali 5 ya, 16 nya keluar, yaitu 16 nya diakarkan, hasilnya 4, berarti hasilnya 4 akar 5 yang merupakan panjang BP atau jarak titik B ke titik P. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Nah, di sini titik Q terletak pada rusuk HG dengan perbandingan HQ banding QG sama dengan 3:1. Tentukan jarak antara titik A dan titik Q. Oke. HG 4 cm perbandingan HQ QG 3:1, berarti H ke Q itu 3 satuan, kemudian Q ke G itu satu satuan, padahal di situ panjangnya 4 cm. Oke, sekarang ilustrasinya, karena 4 cm maka HI yaitu 3 cm ya, dan QG 1 cm. Sekarang kita gambar di situ titik Q ya, titik Q sesuai ilustrasi, kita hubungkan A ke Q. Untuk mencari panjang AQ, kita menggunakan bantuan sebuah segitiga. Oke, AQ bisa dicari dengan cara menghubungkan Q ke H ya. Q ke H dihubungkan, kemudian H ke A. Nah, di sini kita dapatlah sebuah segitiga di mana siku-sikunya ada di H. Oke. Siku-sikunya ada di H ya. Di situ siku-siku di H karena di situ sisi DCGH itu tegak lurus dengan sisi atau bidang ADHE di garis DH. Sehingga di situ dapat kita tarik kesimpulan AQH adalah sebuah segitiga siku-siku dan siku-sikunya ada di titik H. Kemudian kita gambar keluar. Oke. HQ tadi kita tahu karena 4 cm maka HQ 3 cm. Oke, kemudian HA itu adalah diagonal sisi, yaitu panjangnya 4 akar 2 karena rusuknya adalah 4. Oke, sehingga kita bisa mencari AQ kuadrat dengan rumus Pythagoras, yaitu AH kuadrat ditambah HQ kuadrat. AH kuadratnya di sini 4 akar 2 kuadrat. Oke. Kemudian ditambah 3 kuadrat. Oke, 4 akar 2 kuadrat. Hasilnya adalah 32. Oke, ditambah 3 kuadrat 9, hasilnya 41. Jadi AQ adalah akar dari 41. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis ya. Di sini pengertian jarak titik ke garis, ada jarak titik A ke garis PQ. Perhatikan gambar A ke garis PQ adalah panjang ruas garis tegak lurus. Jadi harus tegak lurus dari titik A ke garis PQ. Oke, atau jarak titik A ke garis PQ adalah panjang ruas garis lurus dari titik A ke titik proyeksinya pada garis PQ. Jadi proyeksi itu ditarik tegak lurus. Oke, ada titik proyeksi.
Sekarang ilustrasinya. Tentukan jarak dari titik A ke garis PQ. Berarti caranya kita tarik dari titik A tegak lurus ke garis PQ, atau A diproyeksikan terhadap garis PQ, sehingga di sini jarak titik A ke garis PQ adalah panjang AO. Ya, kemudian selanjutnya ada titik A dan juga garis PQ. Nah, untuk menariknya jarak itu bukan A langsung jatuh ke bawah, tapi A tegak lurus dengan PQ di titik O. Jadi di sini AO tegak lurus dengan PQ di titik O. Oke, berarti jaraknya itu harus tegak lurus. Oke, harus tegak lurus. Berarti tegak lurusnya di titik O ya. Sekarang kita ke contoh soal. Contoh 1. Ada kubus ABCD EFGH panjangnya 4 cm. Yang pertama, tentukan jarak titik A ke garis CD. Kita lihat di sini A ke garis CD. Oke, titik A ke garis CD. Kita lihat A ke CD. A ke CD ini kalian bisa ilustrasikan di rumah masing-masing ya, kamarnya. Jadi di sini jarak antara titik A garis CD dan saya menarik garis tegak lurus dari A ke garis CD sehingga didapatlah panjang AD, yaitu sebagai jarak A ke D. Dan panjang AD adalah 4 cm. Ini ilustrasinya ya. Siku-sikunya di D, maaf di situ salah tulis, harusnya D, kemudian yang sebelah sana harusnya C. Berarti panjangnya adalah AD. Oke, sekarang yang nomor 2, yang B. Jarak dari A ke FG. Nah, A ke FG. Oke, jarak titik A ke FG ditarik tegak lurus ya. Jadi jarak titik A ke FG panjang AF. Oke, di mana AF adalah diagonal sisi kubus yang panjangnya 4 akar 2. Sekarang contoh kedua. Ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 5 cm. Yang A, tentukan jarak titik G ke garis AC. Kita gambar dulu sekarang AC-nya. Oke. Nah, kita tahu di situ bahwa GC tegak lurus dengan bidang ABCD, ya kan? Di titik C. Sehingga GC juga tegak lurus di AC di titik C. Oke. Sehingga jarak yang dimaksud adalah GC ya, dengan panjangnya 5 cm. Ilustrasinya ada di samping ini, GC, kemudian AC tegak lurus di C. Kemudian selanjutnya sekarang yang B. Tentukan jarak titik E ke garis GH. E ke garis GH ya, berarti kan diwakili dengan garis EH. Oke, EH dengan tegak lurus di titik H, sehingga jarak dari E ke GH adalah EH, yaitu 5 cm. Sekarang contoh yang ketiga. Di sini ada kubus ABCDFGH, kemudian ada gambar sesuai itu ya, ada perpanjangan sampai ke X. Tentukan jarak titik F ke garis DX. F ke garis DX. Oke, langkahnya tetap sama. Cari tegak lurusnya F ke garis DX ya. Jarak titik F ke garis DX, dan saya menarik tegak lurus dari F ke DX sehingga didapatlah yaitu garis FH, di mana FH adalah diagonal sisi. Oke, kita garis dulu. Sehingga didapatlah FH, yaitu sebagai sebuah garis yang mewakili jarak dari F ke garis DX. Gitu. Oke. Kalau digambar di luar bangun, ilustrasinya seperti gambar yang di sebelah kanan itu. Oke. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak titik F ke garis HB. Oke, digambar dulu, harus digambar dulu ya. Kalian gambar kubusnya terlebih dahulu, harus bisa. Panjang rusuknya di sini 6 cm. Nah, cara langkah-langkahnya, jarak titik F ke garis HB, langkah menggambarnya F ya, F ke garis HB.
Berarti caranya kita yang pertama adalah buat garis HB terlebih dahulu dan menarik garis dari H ke B. Oke. Nah, ini contohnya, H ke B ditarik. Oke. Kemudian yang kedua, tarik garis tegak lurus dari F ke garis HB. Tadi kan sudah kita pelajari tegak lurusnya caranya, berarti F ditarik ke HB. Ternyata siku-sikunya kita namai terserah, bisa O, bisa X. Di sini saya menggunakan O, berarti FO. Yang kita cari ya, FO. Di sini yang diketahui adalah FB. Nah, sekarang panjang HB dulu. HB adalah diagonal ruang, berarti HB 6 akar 3 karena rusuknya 6 cm. Kemudian H ke F. H ke F adalah diagonal sisi 6 akar 2. Kemudian F ke B ada panjangnya 6. Oke, FB 6, siku-sikunya di F. Kita punya segitiga H, B, F, siku-sikunya di F. Ilustrasinya ada di sebelah kanannya. Kita gambar satu persatu. Yaitu ada HB, HF, dan juga FB. Segitiga ini siku-sikunya di F, juga ada siku-siku di O. Jadi ini merupakan sebuah segitiga siku-siku dan FO lah yang ditanyakan. Langkahnya kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Selanjutnya, nah di sini saya gambar lagi di sini. Kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, di mana alas harus tegak lurus dengan tinggi. Oke, kita tahu HF 6 akar 2, FB 6, dan HB 6 akar 3. Pada segitiga ini kita punya dua pasang alas dan tinggi, yaitu HF sebagai alas dan juga FB sebagai tinggi, tegak lurus di F. Kemudian yang kedua, HO alas dan juga FO sebagai tinggi dengan siku-sikunya di O. Nah, di sini luas alasnya harus sama. Oke, harus sama keduanya. Jadi di sini kita punya setengah FO kali HB, FO-nya sebagai tinggi dan HB sebagai alas, harus sama dengan setengah kali HF kali FB. Ya, setengah kali HF kali FB. Nah, kita sekarang bisa mencari FO sama dengan HF kali FB dibagi HB. Kita masukkan satu per satu. 6 akar 2 kali 6 per 6 akar 3. Kemudian 6-nya kita bagi dengan 6 atas dan bawah, hasilnya 1. Sekarang tinggal 6 akar 2 per akar 3. Karena penyebutnya akar 3, maka akarnya harus dirasionalkan dengan mengalihkan dirinya sendiri. Akar 3 per akar 3. Sehingga yang atas menjadi 6 kali akar 6, yang bawah akar 3 kali akar 3, hasilnya 3. Sehingga hasilnya menjadi 6 per 3, 2 akar 6. Oke, hasilnya seperti itu ya. Terima kasih, selamat belajar.